dengarkan ini perlahan. Kalimat yang paling sering diucapkan manusia modern adalah, "Aku tidak punya waktu untuk mulai, tidak punya waktu untuk berubah, tidak punya waktu untuk hidup lebih baik." Namun Stoikisme menatap alasan itu dengan tenang, lalu bertanya, benarkah kamu kekurangan waktu atau kamu kekurangan keberanian? Karena faktanya keras. Setiap orang diberi 24 jam yang sama. Orang sukses, orang gagal, orang yang terus berkembang, orang yang terus mengeluh. Yang berbeda bukan jumlah waktunya, tapi bagaimana keberanian digunakan. Marcus Aurelius menulis pengingat yang menusuk, kamu bisa meninggalkan hidup sekarang juga. Bukan ancaman, bukan pesimisme. Itu adalah panggilan kesadaran bahwa waktu bukan sesuatu yang akan datang, waktu sedang habis. Saat kamu membaca ini, ironisnya, kita memperlakukan waktu seolah tak terbatas. Kita menunda mimpi, menunda perubahan, menunda keputusan penting, seolah hidup punya tombol pause. Padahal, tidak. Stoikisme mengajarkan konsep yang sederhana, tapi mengguncang. Kita tidak kehilangan waktu di masa depan. Kita kehilangan waktu sekarang. Dalam scroll tanpa sadar, dalam keluhan berulang, dalam rasa takut yang dipelihara, kita berkata, nanti kalau sudah siap, nanti kalau kondisi membaik, nanti kalau aku lebih percaya diri. Namun nanti adalah jebakan paling halus, karena nanti terdengar aman, tidak menyakitkan, tidak menuntut tindakan, dan tanpa sadar nanti berubah menjadi tidak pernah. Stoik tidak menunggu rasa siap, mereka bergerak dalam ketidaksiapan, karena mereka paham satu hal penting, kesiapan bukan prasyarat tindakan, tindakanlah yang menciptakan kesiapan. Kamu tidak bangun suatu pagi dengan keberanian penuh. Kamu membangunnya dengan melakukan hal yang kamu takuti, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Banyak orang berpikir mereka butuh motivasi. Stoikisme berkata, tidak, kamu butuh disiplin, karena motivasi rapuh. Ia datang saat nyaman dan pergi saat sulit. Sedangkan disiplin tetap berjalan meski hati menolak. Mari jujur sebentar, berapa banyak waktu yang benar-benar hilang. Bukan karena kesibukan, tapi karena penundaan, menunda memulai, menunda belajar, menunda berbicara, menunda mengambil risiko. Kita bukan kehabisan waktu, kita kehabisan keberanian untuk menggunakan waktu. Epictetus mengingatkan, jangan menunda hidupmu, karena menunda hidup adalah bentuk paling sunyi dari menyerah. Kita sering takut gagal, takut terlihat bodoh, takut tidak sempurna, takut dihakimi. Namun Stoikisme mengajarkan perspektif lain. Apa yang lebih tragis? Gagal setelah mencoba atau tidak pernah mencoba sama sekali. Kegagalan melukai ego, penyesalan melukai jiwa, dan luka penyesalan jauh lebih lama sembuhnya. Stoik memahami bahwa waktu adalah aset paling kejam. Ia adil, tapi tak bisa dinegosiasikan. Ia berjalan. Bahkan saat kamu ragu, ia habis. Bahkan saat kamu menunggu, kamu tidak sadar saat waktu pergi. Tidak ada bunyi alarm, tidak ada notifikasi. Tiba-tiba, kamu merasa tertinggal, menyesal, bertanya, kenapa aku tidak mulai dari dulu? Jawabannya sering sederhana. Karena dulu kamu menunggu merasa siap. Karena dulu kamu menunggu percaya diri. Karena dulu kamu menunggu waktu yang tepat. Stoikisme menghancurkan ilusi itu. Tidak ada waktu yang tepat. Yang ada hanyalah waktu yang kamu putuskan untuk gunakan. Hari ini bukan hari sempurna. Besok juga tidak. Keadaan jarang ideal. Namun hidup tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta keberanian untuk bertindak. Mulai dari kecil, mulai dari yang bisa kamu kontrol, satu kebiasaan baik, satu langkah maju, satu keputusan sadar, karena perubahan besar selalu lahir dari tindakan kecil yang konsisten. Ingat ini, kamu tidak kekurangan waktu, kamu hanya terlalu sering memberikannya. Pada hal yang tidak membangun hidupmu, terlalu sering menyerah. Pada rasa nyaman sesaat, terlalu sering berkata, masih ada waktu. Padahal tidak ada yang tahu. Stoikisme bukan tentang hidup tanpa rasa takut, tapi tentang hidup. Meski rasa takut hadir, karena keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti takut
tapi tetap bergerak. Ragu, tapi tetap melangkah. Tidak yakin, tapi tetap memulai. Suatu hari, hidupmu akan ditentukan oleh satu hal. Bukan berapa lama kamu hidup, tapi berapa lama kamu benar-benar berani hidup.